Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradita Hanur Julia, NIM 260-293, kelas 2A Akuntansi semester 2 dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Hadir saya di sini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan membahas ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, atau hambatan dari dalam maupun luar negeri. Asas ketahanan nasional itu ada 4. Yang pertama, kesejahteraan dan kesamaan. Yang kedua, komprehensif integral atau melihat sesuatu secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, mawas ke dalam maupun keluar. Maksudnya yaitu menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional dan dapat ikut menghadapi lingkungan strategis luar negeri. Yang keempat adalah kekeluargaan. Sifat-sifat ketahanan negara ada 5. Yang pertama, mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Ketahanan nasional itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada fisik. Fisik dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan, dan menghadapi agresi musuh. Nah, yang kedua itu ada non-fisik. Non-fisik itu dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya ada bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara NKRI yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dinamika ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional sebagai kondisi yang dapat berubah-ubah tingkatnya dan dipengaruhi oleh keadaan dalam masyarakat. Tantangan ketahanan nasional dan bela negara ada 4. Yang pertama itu ada ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi sosial budaya, ancaman berdimensi ekonomi, dan ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan negara. Ancaman ketahanan nasional dan bela negara itu terbagi menjadi 2, ada ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal contohnya seperti ini. Dikutip dari Kompas.com, insiden baku tembak ini melibatkan KKB dengan Satgas Pamtas sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Menurut Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogapilhan 3, Kolonel Gustinio Mansuryastawa, penembakan terjadi tepatnya di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Suryastawa menambahkan penembakan bahkan masih terjadi hingga Jumat siang sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur. KKB disebut menyerang pos TNI Titigi Sugapa dari lokasi yang lebih tinggi. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Ignatius Yogo Triyono menyampaikan ada 1 anggota TNI yang tewas dalam kontak senjata ini. Korban yakni Pratu Roy Febrianto yang mengalami luka tembak pada bagian dada kanan. Jenazah Pratu Roy kemudian dievakuasi dengan menggunakan helikopter Caracal ke Mimika sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa kontak senjata yang melibatkan KKB dengan TNI bukan kali ini saja terjadi di pos TNI Titigi. Tercatat pada 10 Januari lalu, pos tersebut juga diserang KKB dan mengakibatkan 1 orang tewas.
Korban tewas yakni Pratu Agus Kurniawan. Menurut Dandim 1705 Nabire, Letkol Beni Wahyudi, dalang dibalik penyerangan ini diduga merupakan KKB pimpinan Sabinus Weker. Kelompok tersebut juga diduga menjadi dalang dalam serangan serupa pada 10 Januari lalu. Yang kedua, ada ancaman eksternal. Contohnya seperti video berikut ini. Kondisi di perairan Laut Natuna mulai memanas. Dalam rekaman video dokumentasi milik Bakamla ini, nampak kapal Coast Guard Cina mengawal kapal nelayan asing di perairan Indonesia. Kapal nelayan dan kapal Coast Guard Cina ini ditemukan oleh KM Tanjung Datu 301 milik Bakamla Republik Indonesia memasuki perairan Indonesia pada 23 Desember 2019 lalu. China Coast Guard 5302. Kapal-kapal asing tersebut pun mendapatkan peringatan dari Bakamla RI, namun upaya komunikasi mendapat penolakan keras dari awak Coast Guard Cina. Indonesian waters. China Coast Guard 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. This is China Coast Guard answer. Yes, sir. As information, sir, you are in Indonesian waters. No. No, I protect my business ship. Yes, sir. You are in Indonesian waters, sir. Please move away and go back to your territory, sir. Your course is dangerous. Please change your course to your portable. Hak dan kewajiban warga Indonesia untuk membela negara sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama ada di pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua itu ada di pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terdapat 6 nilai konsepsi bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang keenam, memiliki semangat mewujudkan negara yang adil dan berdaulat. Sekian pemaparan tentang pertahanan nasional dan bela negara. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.